Itu qatu ilaihi. Jadi sebelum ngaji kita tawasul ke yang ngarang kitab ya. Semoga kita mendapat barokah, amin, dan manfaat ilmu kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama ahkamul Islam. Ya. Biasalah ahkamul Islam ku nanti kabeh wis padha weruh. Mengingat-ingat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kam ahkamul Islam. Ana pira rukun Islam? Ahkamuhu khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Pertama al-fardu, fardu. Terus was-sunnatu, sunnah, kedua sunnah, wal mubahatu, dan ketiga mubah. Wal haramu, dan keempat haram, wal makruhu, dan yang kelima makruh. Masing-masing ini nanti ada penjelasannya. Mal fardu, apa yang disebut fardu? Fardu yaitu huwa al-wajibu fi'luhu, yaitu sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Jadi harus, bahasa ini harus, kudu dilakoni. Fa idza fa'alahu al-mukallaf, ketika seorang mukallaf, orang Islam yang sudah terkena beban hukum itu melakukan, yanalu thawaban, maka dia mendapat pahala. Wajib itu ketika seseorang Islam itu melakukan, maka dia mendapat pahala. Mukallaf ini orang yang sudah balik dan berakal. Wa idza tarakahu, dan ketika meninggalkannya, yanalu iqoban. Nah, ketika orang mukallaf ini meninggalkannya, tidak melakukan, maka mendapat siksa atau dosa. Itu fardu. Jadi fardu sesuatu yang dilakukan apabila sesuatu yang wajib dikerjakan, apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat siksa. Contohnya seperti sholat 5 waktu, zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kita keluarkan setiap tahun. Jadi waktunya adalah kapan mau zakat fitrah? Zakat fitrah itu benar waktunya adalah waktu wajibnya itu ketika orang itu menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Tadi kan, tapi kadang kita itu menjadi adat wong mulai poso zakat ya. Nah, itu namanya waktu yang jawas, waktu boleh, tidak apa-apa. Padahal belum wajib, tapi biasanya mulai poso mana ketika sekolah zakat. Tapi sah deh. Tidak apa-apa, sah, hukumnya sah. Tapi yang orang wajib itu waktu wajib adalah ketika orang itu atau manusia itu menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Contohnya ini, ono arek lahir, mari bisa jam setengah 6 ya. Lahirnya arek jam 5.25. Hampir. Durung maghrib 5 menit. Lahir. Mari ngono masuk waktu maghrib ari adan, mari maghrib arek mati. Ya, naudzubillah mati. Lah, bayi ini terkena kewajiban zakat. Meskipun hanya sebentar, kenapa? Karena dia itu menjumpai sebagian bulan Ramadan, meskipun cuma beberapa menit, dan menjumpai sebagian bulan Syawal, meskipun beberapa menit, itu kena wajib zakat. Beda lagi ketika pas maghrib, pas takbiran lahir kan maghrib, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Karena apa? Tidak menjumpai bulan Ramadan. Baliknya juga gitu. Ada orang meninggal sebelum takbiran, sebelum ada maghrib takbiran 1 Syawal, maka orang ini tidak terkena kewajiban zakat. Pokok intinya yang kena kewajiban zakat fitrah itu menjumpai sebagian. Dulu bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, itu yang terkena kewajiban. Itu contoh wajib, termasuk puasa Ramadan, haji bagi yang mampu ya, puasa Ramadan, haji itu salah satu adalah wajib, maka harus dikerjakan.
Nah, terus kam nau'an fardu. Nah, fardu ini terbagi menjadi dua, yaitu fardu ainin wa fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu ain adalah huwa al-wajibu fi'luhu, yaitu wajib melakukannya ala kulli mukallafin, wajib dilakukan oleh setiap orang-orang mukallaf. Mukallaf tadi siapa? Itu orang yang balik berakal, wih gede lah itu, balik berakal. Jadi balik itu kalau laki-laki sudah mimpi basah atau sudah umur, kalau biasa umurnya sudah 15 tahun. Kalau perempuan itu keluar darah haid atau sudah umurnya 15 tahun juga, itu sudah balik atau mukallaf. Nah, fardu ain itu adalah wajib, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Seperti sholat 5 waktu itu ya kewajiban masing-masing individu dewe-dewe itu. Dan juga wasyamu, puasa. Kalau zakat itu juga sama, cuma kalau anak kecil tanggungannya orang tua, kalau anak masih tanggungannya orang tua. Kalau yang besar bisa zakat sendiri yang sudah bekerja. Nah, itu fardu ain. Terus yang selanjutnya mal fardu kifai. Yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Al wajibu fi'luhu, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan ala jami'il mukallafin, oleh semua orang-orang mukallaf. Jadi global. Fa idza fa'aluhu wahidun, maka ketika ada satu orang yang melakukan di daerah itu, sakoto anil bagin, maka orang lain itu sudah gugur kewajibannya. Seperti kasolatil janazah, kalau mengurus sholat jenazah. Nanti kan biasa sholat jenazah itu fardu, tapi kifayah. Jadi tidak semua orang melakukan apa-apa, pokok satu orang saja ada di situ, maka yang lainnya sudah keguguran, kewajibannya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada satu orang yang nyolati sak desa, sak kampung, maka semua kampung, semua desa berarti namanya fardu kifayah. Termasuk orang menjadi dokter itu ya, itu juga mengatakan fardu, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi di satu daerah itu harus ada dokter atau tenaga kesehatan. Ilmu-ilmu yang wajib tapi kifayah, dokter, ilmu-ilmu yang hubungan dengan alam itu bukan wajib ain tapi wajib kifayah. Kalau ilmu yang berhubungan dengan pelaksanaan kita sholat, apa kewajiban kita sehari-hari, itu fardu ain. Kalau ngerti tata carane wudu itu ain, tata carane sholat itu fardu ain. Kalau untuk ilmu-ilmu alam, dokter, mari ngono mekanik, itu fardu kifayah. Contohnya kayak ngurus jenazah itu lek pas ono sing ngafali kabeh dosa, lek ono berarti tidak apa-apa. Selanjutnya yang kedua ya. Pertama wajib, yang kedua adalah sunnah. Mas sunnah apa? Sunnah itu al-amru mustahabbu fi'luhu, sesuatu yang oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah itu disenangi ketika melakukan. Jadi Allah, Kanjeng Nabi Muhammad itu senang ketika ada orang yang melakukan. Maksudnya bagaimana? Faman fa'alahu, maka jika ada orang yang melakukannya, yanalu sawaban, itu oleh ganjaran. Orang lakoni oleh ganjaran. Waman tarokahu, lah ketika ada orang yang meninggalkannya, tidak melaksanakan, la yanalu koban, itu tidak apa-apa, tidak oleh dosa, tidak siksa. Contohnya apa? Contohnya banyak. Sholat rawatib itu sholat sebelum yang mengiringi sholat fardu, ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Oke, terus poso Senin Kemis, poso Arafah, banyak lah. Ketika orang itu melakukan, Kanjeng Nabi itu senang, terus oleh ganjaran. Lain tidak dilakoni, yo tidak apa-apa. Nah, itu sunnah. Terus sekarang mal mubah. Yang kedua, yang ketiga adalah mal mubah. Apa mubah itu? Mubah adalah waladhi yajudul insan, sesuatu yang boleh bagi manusia. Oleh sama lakoni tidak apa-apa, tidak dilakoni tidak apa-apa, ya tidak oleh apa-apa. Watarku wal hati, ngelakoni dengan meninggalkan itu tidak ada pahala, tidak ada siksa. Seperti contohnya apa? Mangan, ngombe, rokokan. Nah, rokokan lain tuh. Yo. Rokokan apa? Ya.
Nanti makan minum kan sama ndak mangan ndak popo. Yo. Ndak mangan karo ndak mangan ndak popo kan gitu. Itu namanya mubah. Terus sampean lungguh berdiri nanti melaku kan ndak apa kan ndak lungguh ndak popo ngadeg to ngono ndak popo. Itu namanya mubah. Tapi enak ini menurut golongan ulama usul fikih hukum mubah ini tidak ada. Makanya dari Gus Bahak hukum mubah ini tidak ada. Kenapa? Di satu sisi hukum mubah ini kan boleh kan oleh dilakukan oleh ndak. Di satu sisi ada iki kira-kira sekarang ini kan tarkul maksiat meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, bahkan tarkul maksiat meninggalkan sesuatu yang haram itu adalah wajib. Lek wajib berarti ada oleh pahala. Kan melakoni kewajiban, nanti oleh pahala. Nanti kan meneng iki, meneng iki ndak lakukan ke apa? Ndak nyolong, ndak omben, ndak dolanan itu ndak macam-macam kan ndak lakukan sing haram. Lah awake iki termasuk oleh ganjaran. Nanti meneng-meneng ini oh jagongan. Iku oleh ganjaran kenapa? Tarkul maksiat, meninggalkan sing haram. Padahal tarkul haram wajib, meninggalkan sing haram itu wajib. Awake dhewe iki ndak nyolong, ndak ngombe, ndak ngepuki wong. Nah, berarti ting meneng-meneng itu oleh ganjaran nanti. Kalau kita dipikir seperti itu, berarti hukum dari usul ulama usul fikih ndak ono. Ya apa namanya? Mubah iki. Karena di ngene iki yo wis yo ndak nyolong, ndak main kan itu. Itu oleh ganjaran. Meneng-meneng yo murah gitu Allah kan dia meneng-meneng oleh ganjaran. Oleh main kami. Nah itu kan jadi hukum mubah itu dilakoni ndak apa-apa, ndak dilakoni ndak apa-apa ini. Tapi jatuh sisi awake iki sudah meninggalkan sesuatu yang haram ya. Yang ketiga, yang keempat mal haramu lah. Sekarang haram apa? Wa al wajibu tarku wajib meninggalkan. Berarti lawani wajib. Haram itu lawannya wajib. Lek wajib kan harus dilakukan. Lek haram harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Faman fa'alahu yanalu. Lah, ketika orang itu melakukan yanalu itu banyak oleh siksa, mendapat dosa. Lek dilakukan mendapat dosa. Contohnya apa? Melakukan mendapat dosa. Seperti mencuri. Kan ketika kita melakukan pencurian itu haram, berdosa. Wa man tarokahu lagi sing mang. Wa man tarokahu le awake dhewe iku meninggalkan sing haram. Oleh yanalu sawab oleh ganjaran kan. Ini tidak nyolong, berarti kan oleh ganjaran. Berarti bener kan hukum mubah ada. Meneng-meneng itu lo tidak nyolong, tidak tugem, tidak ngombe, tidak macam-macam, tidak ngerasani wong, tidak macam-macam. Oleh ganjaran meneng-meneng. Masuk. Enak Islam ini. Contohnya apa ya kasur tidak ngombe homer. Nah ini kan tidak ngombe, tidak nyolong. Ya oleh ganjaran. Meneng-meneng ini oleh ganjaran berarti itu. Akeh ganjaran nanti itu. Kok ndak meneng-meneng ngrasani wong. Meneng-meneng gendam anakmu kok. Oh, kaya mancing, ngono kan mancing oleh kan. Yo mancing oleh ndak ya oleh meneng. Lek mancing kan ngrasani wong iki gimana ya. Meso-meso. Nah, wae meso-meso iki. Mesone cece. Lek mancinge meneng ngono kan ndak apa ngelakukan hal sing maksiat, iku oleh ganjaran. Iku sing nomor 4 haram. Sing nomor 5 mal makruh. Wa al-mustahabbu tarkuhu. Makruh ini sesuatu yang oleh Kanjeng Nabi itu sesuatu yang disenangi ketika ditinggalkan. Nabi ku lek wong ndak ngakoni iku seneng. Sesuatu yang dicintai kan. Nabi ku seneng lek ndak ninggal apa lek ndak nglakoni. Makruh kan dari artinya itu sesuatu yang dibenci. Geting atau geting enggak. Faman tarokahu yanalu lek wong ndak nglakoni iku oleh ganjaran. Ya. Waman fa'alahu lek ana wong nglakoni ya ndak oleh dosa. Lek meninggalkan itu mendapat pahala. Lek nglakoni ya ndak apa-apa, ndak dosa. Itu makruh. Contohnya makruh itu apa? Rokokan. Nah, itu aku sing ngomong, bojone sing ngomong. Rokokan dosa. Nah, ya ana sing ngomong paling banter iku menurut saya merokok iku hukume makruh lah. Lek haram iku keterlaluan. Ya. Oh ya. Lah apa jenenge? Aku damu kiai lek muni haram yo. Kiai ini mesti rokokan. Kali melu glone habaib sak rokokan. Glone wong sing krono cingkrang yo.
Haram. Jalan cinta. anu haram. Haram. Terus maneh makro iku akeh contone awake dhewe wudu dalam keadaan telanjang itu makro. Oleh sah tapi makro. Lebih baik dihindari. Heeh. Dadi makro wis luwih apik ndak. Makro contone iku. Termasuk awake dhewe ketika puasa itu berkumur-kumur pada siang hari itu makro. Itu makro. Tapi nek kelek ya batal, ndak makro, dosa ngaliyane kelek. Nah, karena kan soalnya wis pada siang itu kan rawan, wis ngelak-ngelake kan. Lah sik isuk ngono sih enak ya. Awan ngono pas mau tepak panas nemen Keperucut ini. iku anu apa jeneng gare ngelak makane itu dimakruhkan. Nanti. Itu hukum makruh. Langsung nang warung sawah itu. Wis ya. Wis Wis sampai dulu. Terima kasih. Nah, pertanyaan. pertanyaan. Berarti lek makro ambek mubah itu hampir sama ya. Soalnya kan cari sampean kayak mubah. Lek misalnya tidak dilaksanakan, berarti awak dhewe meneng-menengan oleh pahala. Ya kan karena kita iku lek anu menurut pandangannya ulama usul fikih. Maksudnya aslinya hukum mubah itu ndak ono lek jare Gus Bahak. Ndak ono hukum mubah itu ndak ono. Karena apa? Lek mubah kan dilakoni ndak apa-apa, ndak dilakoni ndak apa. Berarti itu ndak ono efeke. Dilakoni oleh ganjaran, ditinggalin ndak ada dosa. Pak di ngombe. Kan ndak apa kok ndak ngombe ndak apa kan ngono itu. Nah ini dari Gus Pak, dono hukum mubah iki ndak ono. Ya, mek berarti ono papat men hukume. Ono wajib, sunah, haram, makruh. Ya. Dadi dhewe meneng-meneng ini koyo jagongan nek dilah. Pokok ndak ngeratani wong ngono. Ini kan meninggalkan sesuatu yang haram. Ndak maksiat, ndak nyolong, ndak judi, ndak ombe, ndak macam-macam sing haram lah. Berarti kan nek dhewe padahal haram itu adalah lek dilakoni dosa, lek ditinggal oleh ganjaran kan oleh pahala. Dia kan berarti meninggalkan itu kan secara ndak langsung dia oleh ganjaran meneng-meneng. Soalnya ndak melakukan maksiat. Tuh. Lek makro kan lek dilakoni ya ndak apa-apa. Makro kan. Tapi lek ditinggal oleh ganjaran. Lek ditinggal Ya. oleh ganjaran iya. Lek ditinggal oleh ganjaran. Jadi lek gampang nih makro iku lawani sunah. Iya. Makro lawani sunah, haram lawani masjid. Kuban ono lawani makane ndak ono lawani. Ya. Jadi lek makro aja dilakoni, luwih apik ndak dilakoni. Ya, berarti oleh ganjaran dobel awake iki meneng-meneng ngomane rokokan makro, aku ndak rokokan berarti oleh ganjaran. Kan ngono. Lah logikanya seperti itu. Kalau ini iki ada rokokan oleh ganjaran, ndak. Oleh ganjaran ndak rokokan. Lek pas wae ngaji ini ambek mangan mubah makro. Ya tak apa-apa, lek mubah, golek hukum sing mubah ono berarti adi mangan ini oleh ganjaran. Ono ndak maksiat ngono. Kayak gampang enak. Jadi mubah kan ndak ada apa-apa. Berarti kan eman. Ngombe mangan ndak ada apa-apa. Wis ya. Oke. Terima kasih Allah wal a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bocor air.